Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita akan membahas tentang perancangan sistem. Ya. Sebelum perancangan sistem, kita sudah belajar tentang analisa sistem. Jadi bagaimana kita menganalisa suatu sistem yang akan kita buat, misalkan permintaan user seperti apa, terus yang terlibat siapa saja, usernya siapa saja. Nah, itu analisa perancangan sistem. Nah, dari data yang kita peroleh dari user tadi, dari wawancara, pengambilan data, kita bentuk data itu menjadi kita rancang menjadi sebuah perancangan sistem, sebuah desain. Kita desain menjadi sebuah sistem seperti itu. Nah, ini adalah sangat penting karena dengan mengetahui desainnya, kita bisa membuat sistem dengan baik. Baik, langsung saja. Perancangan sistem itu ada dua, yaitu perancangan sistem secara umum dan perancangan sistem secara khusus. Perancangan sistem secara umum adalah perancangan sistem yang berdasarkan teori, berdasarkan secara umum, secara global, secara konseptual, dan perancangan secara logika. Sedangkan perancangan secara khusus itu adalah perancangan sistem yang terinci dan sistem secara fisik. Nah, pada kesempatan ini kita hanya belajar tentang perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem menurut Versilu adalah pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Atau bisa disebut dengan menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Seperti itu. Jadi istilahnya tahapan kedua lah setelah analisa seperti itu. Yang kedua, menurut John, perancangan sistem adalah penggambaran, perencanaan, pembuatan sketsa dari elemen-elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menurut Josh, perancangan sistem adalah yaitu menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Tujuan perancangan sistem ada dua. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan user. Artinya, ketika dalam proses wawancara, itu user pengen apa saja, kita tulis, nah itu nanti akan kita gambarkan dalam perancangan sistem. Gambarkan dalam sebuah bagan, sehingga mudah dipahami. Yang kedua, memberi gambaran pada pemogram atau programmer. Seorang programmer adalah orang yang mengimplementasi dari desain menjadi kode-kode sehingga terbentuk sebuah aplikasi yang bagus. Seorang programmer akan kesulitan dalam membuat sebuah sistem jika tidak ada desainnya, jika tidak ada rancangannya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah personil yang seharusnya terlibat dalam proses perencanaan sistem. Yang pertama adalah spesialis pengendalian. Yang kedua,
penjamin kualitas. Yang ketiga, spesialis komunikasi data. Yang keempat, pemakai sistem atau user. Ya. Ada tiga kategori desain sistem. Yang pertama, global based system. Yang kedua, group based system. Yang ketiga, local based system. Global based system artinya adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem yang global, yang lebih besar. Ya. Misal, ada sebuah perusahaan yang mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia dan sistemnya terintegrasi menjadi satu database. Nah, itu global based system. Yang kedua, group based system. Jadi membuat desain sistem dalam satu perusahaan tersebut, tapi berkomunikasi antar grup. Misalkan pada bagian finance, pada bagian marketing, pada bagian produksi, pada bagian sales, itu saling terkoneksi, saling membutuhkan data, sehingga terbentuk sebuah sistem yang khusus diimplementasikan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu local based system, artinya sebuah sistem yang digunakan hanya pada satu atau dua atau lebih orang dalam satu departemen, misalkan. Misal departemen produksi, ya, yang di situ ada admin, di situ ada bagian produksi, di situ ada manajer, di situ ada supervisor. Ini membuat sebuah sistem sendiri khusus bagian produksi. Nah, itu namanya local based system. Ada beberapa tahapan perancangan sistem. Yang pertama, perancangan output, perancangan input, perancangan dialog, perancangan proses sistem, perancangan database, perancangan kontrol, dan perancangan jaringan. Ini adalah beberapa hal yang harus kita rancang ketika kita ingin membuat sebuah sistem, ketika kita ingin merancang sebuah sistem. Nah, yang pertama adalah perancangan output. Dalam perancangan output, kita harus merancang, ya, kira-kira outputnya mau seperti apa. Outputnya itu ada dua, output eksternal sama output internal. Output eksternal artinya output tersebut ya hanya untuk informasi, ya, output tersebut untuk informasi di luar organisasi pemakai. Ya. Output internal, informasi yang digunakan di lingkungan organisasi internal. Ya. Nah, langkah-langkah dalam membuat sebuah output. Yang pertama, menentukan kebutuhan output. Yang kedua, menentukan parameter dari output. Misal, outputnya adalah laporan penjualan. Nah, ya, laporan penjualan. Parameternya apa? Misalkan, output tersebut bisa menampilkan penjualan setiap bulan, penjualan setiap minggu, atau penjualan setiap hari. Nah, itu parameter. Selanjutnya yaitu perancangan input. Pada perancangan input, ini bertujuan untuk
mengefektifkan biaya pemasukan data. Yang kedua, untuk mencapai keakuratan yang tinggi. Yang ketiga, untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu penangkapan data atau data capture, data preparation, data entry. Ya, itu adalah proses input. Data entry artinya pemasukan data atau input data. Data preparation artinya penyiapan data. Data capture artinya penangkapan data. Nah, seperti halnya pada output, ya, tipe input ini adalah ada 2 juga, sama. Ya, ada eksternal, ada internal. Eksternal, data berasal dari luar organisasi, sedangkan internal, data berasal dari komunikasi user dengan sistem. Misal, contohnya eksternal adalah faktur pembelian, ya, atau kwitansi, ya. Misal sebuah perusahaan itu membeli sebuah barang, ya, dapat kwitansi. Nah, kwitansi tersebut akan diinput ke sistem. Nah, itu namanya data eksternal karena dia berasal dari eksternal organisasi. Sedangkan data internal yaitu data yang berasal dari komunikasi user dengan sistem. Contoh, misalkan data order pembelian, data order penjualan, ya, itu data internal. Jadi misalkan tiap bulan Januari itu penjualannya ada berapa, apa aja, ya. Pembeliannya ada apa aja. Nah, itu data internal karena dia berasal dari komunikasi user dengan sistem. Yang input tadi kan user, sistem adalah sistem yang kita gunakan. Selanjutnya adalah kita harus merancang perancangan dialog. Nah, perancangan dialog ini ada 2, yaitu dialog aktif dan dialog pasif. Dialog aktif adalah user memasukkan data ke dalam form. Misal, data barang, misal, ya. Data barang, nanti user memasukkan data yaitu nomor barang, ya, nama barang, jumlah barang, gitu ya, jenis barang, itu namanya data dialog. Yang kedua, dialog pasif, yaitu user memilih menu pilihan, ya. Pada bagian menu, misalkan ketika masuk dalam sebuah sistem, nanti ada menu input data, menu proses data, menu cetak data, ya, atau menu keluar, logout. Nah, itu adalah dialog pasif. Artinya user cuma memilih menu-menu yang ada dalam sebuah sistem. Bisa tidak menginput data ke dalam sistem. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog. Yang pertama, itu mudah digunakan, ya. Jangan sampai sistem itu membuat ribet. Sistem harusnya memudahkan, ya. Yang kedua, dapat memberi petunjuk. Yang ketiga, menggambarkan sesuai keinginan user. Yang keempat, dapat menampilkan pesan kesalahan. Yang terakhir yaitu fleksibel. Ya, dapat menampilkan pesan kesalahan artinya ketika user itu tidak sengaja, itu ya, ataupun user mendelete sebuah data, nanti akan muncul sebuah dialog. Misalkan, apakah Anda yakin untuk
menghapus file tersebut seperti itu. Atau mungkin ketika kita mau logout ya, apakah Anda yakin logout dari sistem ini seperti itu? Nah, itu namanya dapat menampilkan pesan kesalahan untuk dialog. Selanjutnya yaitu proses sistem, perancangan proses sistem. Perancangan proses sistem mempunyai dua tujuan, yaitu menjaga agar proses lancar dan teratur. Yang kedua, untuk mengawasi proses dari sistem. Ya. Nah, dalam proses sistem ini adalah yang paling penting, ya. Karena di proses sistem inilah merupakan inti dari perancangannya. Jadi sistemnya bisa ngapain aja sih gitu. Alurnya seperti apa sistem ini gitu. Makanya penggambaran dari perancangan sistem yaitu melalui sistem flowchart. Yang kedua melalui sistem DFD. Nanti pada mata kuliah praktek RPL kita akan belajar tentang ini. Bagaimana membuat sebuah sistem flowchart, bagaimana membuat DFD. Nanti akan kita lanjutkan di praktek RPL. Selanjutnya yaitu perancangan database. Dalam merancang sebuah database, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tipe file. Tipe file ini ada master file. Adalah berisi data yang tetap. Data master adalah data yang tetap, tidak berubah. Ya. Misal adalah data mahasiswa, data dosen, data karyawan, itu adalah master data. Ya. Yang kedua adalah file input. Berisi data masukan yang berupa data transaksi, di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Jadi dalam sebuah sistem nanti akan ada data master, data input, ya. Data master adalah data yang tidak berubah. Data input itu adalah data yang berisi data masukan yang berupa transaksi, misalkan data penjualan, data pembelian. Selanjutnya yaitu file laporan. Jadi nanti akan ada menu laporan yang bisa menampilkan laporan penjualan, laporan pembelian, seperti itu. Nah, selanjutnya itu akses file. Akses file itu metode yang menunjukkan bagaimana satu program komputer akan membaca record-record dari suatu file. Nah, akses file ini ada dua cara, sekuensial dan direct atau random. Ya. Sekuensialnya berurutan. Jadi kita nggak bisa mengakses file kalau belum mengakses file yang sebelumnya, seperti itu. Itu sekuensial. Tapi kalau direct langsung, kita bisa mengakses file yang mana aja. Selanjutnya yaitu organisasi file. Organisasi file adalah pengaturan dari record secara logika dalam file, dihubungkan satu dengan yang lain. Nah, organisasi file hampir sama dengan akses file, yaitu ada file urut merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan urut pula. Jadi filenya urut, cara mengaksesnya harus urut.
File urut berindeks merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan langsung. File akses langsung artinya file dengan organisasi acak dengan pengaksesan langsung. Selanjutnya itu mengenai alat perancangan database. Ini adalah tool dalam perancangan sebuah database. Yang pertama itu ERD, mapping, normalisasi. Nah, langkah-langkah dalam perancangan database itu yang pertama itu menentukan kebutuhan file database untuk sistem yang baru. Menentukan kebutuhan file. Kebutuhannya apa aja sih buat database? Butuh data apa aja? Menentukan parameter dari file database tersebut. Langkah-langkah perancangan database. Nah, mengenai ERD, mapping, normalisasi, pertama, kedua, ketiga, nanti akan kita bahas pada praktek RPL. Selanjutnya yaitu perancangan kontrol. Perancangan kontrol tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ya, jadi setelah sistem nanti diimplementasi, ini memiliki keandalan dalam proses mencegah kesalahan, kerusakan, dan kegagalan sistem. Nah, ancaman-ancaman sistem bisa dari kesalahan manusia, human error, perangkat lunak yang merusak, itu misal kayak virus, ya, virus, trojan, ya, worm, logic bomb, penyadapan, pengaksesan yang tidak sah. Ini adalah ancaman-ancaman sistem. Perancangan jaringan. Langkah-langkah dalam perancangan jaringan yaitu membuat segmen bidang usaha. Nah, segmen ini bisa berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Yang kedua, membuat sebuah model LAN, Local Area Network. Ya. Mengevaluasi LAN, interkoneksi segmen jaringan. Nah, topologinya LAN tadi bisa berupa bus, star, maupun ring. Yang itu nanti mungkin akan kita pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu perancangan komputer. Artinya, sistem yang kita buat ini, komputernya seperti apa? Ya. Artinya, spesifikasi komputernya minimal seperti apa? Apakah membuat sebuah komputer yang mainframe, mini komputer, atau bahkan mikrokomputer seperti itu. Terus, baik. Pada perancangan komputer yang selanjutnya yaitu device. Nah, device ini meliputi input, ya. Input dari sistem ini apa aja? Misal memerlukan keyboard, mouse. Ya. Yang kedua itu output. Output yang dihasilkan dari sistem ini apa aja? Ya. Atau untuk menghasilkan output ini butuh apa aja? Perangkat kerasnya, misalkan butuh printer, butuh audio. Lalu proses. Artinya untuk memproses sistem ini itu perlu misalkan prosesor apa? Perlu RAM berapa? Seperti itu. Selanjutnya itu penyimpanan. Penyimpanan yang dibutuhkan itu berupa hard disk berapa giga minimal seperti itu. Ya mungkin yang dapat
saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.